jumpa lagi sama saya Ina Dewi dari Wonderland Consulting. Di video ini, saya akan membicarakan tentang perubahan regulasi terbaru terhadap visa kerja dan keterampilan Australia yang resmi disahkan pada tanggal 18 Maret 2018 kemarin. Pada tanggal 18 Maret 2018, pemerintah Australia mengumumkan pembaruan dan perubahan atas program visa kerja sementara dan permanen. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja Australia diberikan prioritas atas pekerja asing dalam hal mengisi kekurangan pekerjaan berbasis di Australia yang membutuhkan keterampilan. Pemerintah mengumumkan bahwa perubahan ini dirancang untuk memastikan struktur dan sistem yang adil dan masuk akal untuk mendatangkan pekerja terampil dari luar yang masuk ke Australia untuk sementara dan memastikan prioritas diberikan untuk pekerja Australia. Perubahan pada program visa kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. Penghapusan visa 457. Visa kerja 457 sudah tidak lagi tersedia dan telah diganti dengan visa Temporary Skill Shortage TSS Subclass 482. Sejak 18 Maret 2018, pekerja asing tidak lagi dapat melakukan permohonan untuk visa 457. Pembatasan usia. Usia maksimal untuk pemohon visa Employer Nomination Scheme Subclass 186 dan visa Regional Sponsored Migration Scheme Subclass 187 adalah maksimal 45 tahun. Pengalaman kerja yang diperlukan. Pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk permohonan visa Employer Nomination Scheme Subclass 186 dan visa Regional Sponsored Migration Scheme Subclass 187 adalah minimal 3 tahun dan minimal 2 tahun diperlukan untuk visa Temporary Skill Shortage TSS Subclass 482. Kewajiban perusahaan yang lebih ketat. Perusahaan Australia yang akan mensponsori pemohon visa harus mengajukan permohonan dan disetujui sebagai sponsor sebelum bisa menominasikan pemohon visa. Perusahaan juga harus membayar gaji karyawan sesuai dengan gaji pekerja Australia kepada karyawan tersebut dan memenuhi Temporary Skilled Migration Income Threshold. Perusahaan yang menominasikan permohonan visa untuk visa INS atau RSMS akan diminta untuk membayar kontribusi kepada Skilling Australian Fund. Kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi. Pemohon visa harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris yang lebih ketat. Kewajiban melakukan penilaian keterampilan. Semua pemohon untuk visa RSMS melalui jalur direct entry akan diminta untuk memberikan hasil penilaian keterampilan mereka. Perubahan pada daftar pekerjaan Skilled Occupations List. Hanya pekerjaan yang tertera pada Medium and Long Term Strategic Skills Shortage List atau MLTSSL yang tersedia untuk visa Employer Nomination Scheme Subclass 186 atau visa INS. Banyak pekerjaan kini telah dihapus dari daftar ini. Perubahan terkait pembaruan visa atau aplikasi baru onshore. Pelamar diperbolehkan melakukan pembaruan visa onshore hanya untuk mereka yang telah melakukan permohonan visa TSS melalui jalur short term. Bagi mereka yang telah melakukan permohonan visa melalui jalur medium term, pengajuan permohonan permanent resident dapat dilakukan setelah 3 tahun. Tolak ukur pelatihan atau training benchmarks. Bagi pemohon visa RSMS, jalur direct entry akan tetap harus memenuhi persyaratan patokan pelatihan. Jalur nominasi Temporary Residence Transition atau TRT masih harus memenuhi persyaratan kepatuhan pelatihan. Pengujian pasar kerja atau Labor Market Testing. Pengujian pasar kerja diperlukan untuk semua nominasi dan harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebelum melakukan nominasi. Posisi yang dinominasikan harus sudah diiklankan dan minimal 2 iklan harus sudah dipublikasikan. Iklan tersebut harus telah dipublikasikan atau diiklankan di situs web perekrutan kerja, surat kabar, radio, atau di situs perusahaan hanya jika perusahaan tersebut adalah sponsor yang terakreditasi. Cek pidana atau panel checks. Pelamar dan tanggungan mereka, jika ada, yang disponsori oleh sponsor yang terakreditasi harus melampirkan referensi dari sponsor mereka yang menyatakan bahwa mereka memiliki karakter yang baik dan mereka belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
Perubahan tersebut memunculkan pertanyaan, apakah pemegang semua visa kerja di atas terkena imbasnya saat ini? Dalam kebanyakan kasus, perubahan ini tidak akan mempengaruhi pemegang visa kerja asalkan mereka tidak mengajukan permohonan visa baru atau mengganti perusahaan. Perubahan ini hanya akan mempengaruhi pemegang visa saat ini setelah visa mereka sekarang berhenti berlaku atau saat mereka mengubah pekerjaan. Untuk pengusaha atau sponsor, peraturan dan persyaratan baru akan berlaku ketika pemberi kerja ingin mensponsori pemohon baru atau ketika program sponsor saat ini berakhir. Sponsor bisnis Australia yang belum mengajukan permohonan untuk pembaruan sponsor sebelum masa sponsornya berakhir akan perlu mengajukan aplikasi sponsor yang baru. Ini berarti kewajiban dan persyaratan yang lebih ketat harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Oke, itu tadi informasi mengenai perubahan regulasi untuk mendapatkan visa keterampilan kerja Australia alias Skilled Working Visa. Jika ada pertanyaan lebih lanjut yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kami di nomor yang tertera di layar. Wonderland Consulting sebagai agen migrasi resmi Australia siap membantu Anda menemukan jalan terbaik untuk mewujudkan mimpi Anda untuk bekerja dan bermigrasi di Australia. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.